Baru aja fans MU dibuat happy saat melihat permainan tim kesayangan di Carabao Cup. Giliran ketemu Crystal Palace lagi di EPL malah keok. Nah, berbicara soal MU keok sih emang udah biasa, tapi lebih dari itu, sebagian besar fans udah mulai menduga kalau Rashford ini emang anak emasnya Ten Hag. Sebab mau sebapuk apapun dia, akamsi bergelar MBE itu akan selalu jadi pilihan utama di sektor kiri. Dan sayangnya Rashford ini seolah udah nggak ketulungan lagi maruknya. Itu terlihat di laga melawan Crystal Palace, di mana pemain asal Inggris itu kembali main buruk. Hal yang kini mematik emosi dari ex-pemain MU, Paul Parker. Manchester United kembali menjamu Crystal Palace di Old Trafford, kali ini di ajang Premier League, di mana fans MU sejatinya cukup optimis bila berkaca dari hasil tengah pekan lalu. Yap, ketika itu Ten Hag memutuskan untuk mencadangkan Rashford dan juga Bruno Fernandes. Dan hasilnya pun oke, tak kalah permainan MU begitu cair, terutama dari Garnacho yang tampil menggantikan Rashford. Sampai pada akhirnya Setan Merah menang dengan skor 3-0. Yap, berkaca dari hasil itu, banyak yang berharap jika Rashford dan Bruno ini kembali dicadangkan saat laga melawan lawan yang sama tapi di EPL. Namun yang terjadi, Pak Ten Hag kembali memasang keduanya. Ya, kalau Bruno sih, meskipun ada beberapa kali final pass-nya yang gagal, tapi harus diakui secara overall dia main cukup bekerja keras dan tak banyak marah-marah. Nah, lain cerita dengan si Rashford ini, di mana ia benar-benar malah jadi antitesis dari sistem yang diterapkan Ten Hag. Yap, tanpa mengurangi respek kepada pemain yang satu ini. Tapi emang harus diakui kalau Rashford ini sepertinya emang harus ditindak tegas. Dimana egonya itu loh, bikin fans ampe geleng-geleng. Dan di laga kali ini semua hal yang dilakukan Rashford sebagian besar gak ada gunanya. Malah yang ada, seorang fans kembali mencatat dosa-dosa Rashford sama seperti saat melawan Munchen. Dimana kali ini bahkan lebih parah. Jika melawan Munchen ada 12 dosa, di laga kali ini bertambah 1 jadi 13 dosa. Mulai dari maruk, malas ngepres, umpannya ancur-ancuran, sampai finishing yang gak jelas. Semuanya terangkum jadi satu. Sementara itu, melihat situasi yang ada khususnya dalam diri Rashford, membuat ex-pemain MU, yakni Paul Parker, merasa gedek setengah mati, di mana ia tak habis pikir dengan Rashford yang justru malah merusak ritme dan sistem yang telah dibuat seorang pelatih. Bahkan Parker pun secara terbuka mengkritik visi permainan dari Rashford yang dianggapnya sangat di bawah standar. Anda harus menghormati bahwa Rashford memang banyak mencetak gol musim lalu, tetapi dia juga perlu berkontribusi dengan hal lain, dan dia tidak pernah melakukan itu. Bayangkan, dia mencoba menggiring bola melewati 3 bek dengan mata tertutup. Itu gila. Saya tidak suka apa yang saya lihat darinya secara umum, tegas Parker dilansir dari Sportkida. Yap, di sisi lain sebenarnya MU sendiri tampil nggak buruk-buruk amat. Hanya ya seperti biasa, penyakitnya MU itu kan di 20 menit pertama main bagus, kalau kebobolan mendadak drop. Dan harus diakui kalau di laga ini finishing para pemain MU juga nggak jelas. Bayangkan dari 19 shots cuman ada 4 yang on target. Jelas itu menjadi problem yang mesti segera dipecahkan Ten Hag. Karena kasihan juga kan pemain seperti Højlund yang udah kerja keras, ujung-ujungnya minim supply. Hooked off the line, a brilliant bit of defending. Fair play to Tariq Mitchell, he didn't give up the ghost. Abiri Eze with the free kick. In it goes, it's gone right the way across. Oh, what a goal that is! Anderson with an right the way across. Oh, what a goal that is! Anderson with Ya, pada akhirnya, kini semua tergantung Ten Hag. Masih mau kekeh mainin si akamsi Rashford atau memberi kesempatan Garnacho yang tampil lebih greget. Bahkan sang duta jalan sehat, yakni Martial, malah mainnya lebih eksplosif dan serangan jadi lebih hidup saat ia bermain lebih melebar. Artinya kan emang banyak opsi sebenarnya. Tapi kembali lagi, Pak Ten Hag ini kayaknya udah kadung tresno sama Rashford. Kalau udah gitu ya susah juga, sebab terasa tak adil rasanya terutama bagi Garnacho hingga bahkan Martial sekalipun. So gimana nih buat fans MU yang sentosa? Kira
Kira-kira apakah kalian masih punya harapan sama Rashford? Atau ya emang harus dicadangin dulu nih si Akamsi dalam beberapa match biar mawas diri? Sebab perlu diingat kalau MU di musim ini udah kalah 4 kali di IPL, kebobolan 11 gol dan cuma mencetak 7 gol. Alhasil posisi mereka kini terdampar di peringkat 10.